Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu al-mutawahhidu fil jalali bikamalil jamali ta'zima wa takbira, al-mutafarridu bitasrifil umuri ala tafsili wal ijmali taqdira wa tadbira, al-muta'ali bi a'zamatihi wa majdih alladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang salat berjamaah. Kita ketahui bahwa salat berjamaah adalah syariat yang sangat agung. Lewat salat ini Allah memberikan kepada kita kebaikan yang begitu banyak. Dan saya akan awali pertemuan kita, pengajian kita kali ini dengan sebuah cerita. Kira-kira boleh saya cerita? Kalau tidak boleh, saya tetap cerita sih. Diriwayatkan, dikisahkan, ini sangat masyhur. Dr. Muhammad Imarah pernah menceritakan kembali di sebuah artikel beliau bahwa ada seorang Nasrani bersahabat dengan seorang Muslim. Keduanya bersahabat dekat dan latar cerita ini terjadi di Eropa, tepatnya di Jerman. Antara Muslim dan Nasrani ada persahabatan yang sangat erat, sangat akrab, dan biasa mereka ini berkunjung ke tempat temannya dan sebagainya. Sampai pada suatu saat si Nasrani berkunjung pada si Muslim yang kala itu sedang makan malam. Dan ketika makan malam itu terjadilah obrolan ringan. Si Muslim sambil makan malam, dia sambil menyantap hidangannya, dia menyaksikan tayangan di televisi yang kala itu menyiarkan siaran langsung sholat di Masjidil Haram. Nah, kala itu terjadi percakapan. Si Nasrani bertanya, "Wahai saudaraku Muslim, yang di televisi itu yang berwarna hitam, yang banyak orang berkeliling di sekitarnya, apakah itu yang disebut Ka'bah? Apakah itu kiblat kalian?" Kata si Muslim, dia jawab datar sekali, "Iya, itu adalah Ka'bah, itulah kiblat kami." Si Nasrani kembali bertanya, "Apa yang mereka kerjakan itu di sana, wahai saudaraku Muslim? Orang sebanyak itu mereka sedang ngapain?" Nah, kala itu jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa sekalian, kondisinya baru saja dikumandangkan azan, entah maghrib atau isya. Dan jemaah ada yang sedang sholat sunnah, ada yang sedang duduk, ada yang baca Quran, ngobrol, jalan, macam-macam. Si Muslim menjawab dengan jawaban yang datar, artinya dia biasa saja, dia tidak terlalu menanggapi. Dia mengatakan, iya, mereka itu kondisinya sedang hendak melakukan sholat. Si Nasrani kembali, dia penasaran, dia bertanya kembali, apakah yang kau maksud mereka mau sholat, wahai saudaraku Muslim, seperti halnya kalian biasa sholat di sini? Kenapa Nasrani bertanya seperti itu, para pemirsa sekalian? Karena Nasrani ini melihat biasanya orang sholat berapa banyak sih? Seperti halnya di Jerman, mungkin di Indonesia, mungkin hanya berapa belas orang, berapa puluh orang. Sedangkan yang dia saksikan di televisi ini ribuan orang, tepatnya jutaan. Karena memang Masjidil Haram itu sebenarnya bisa menampung 6 juta jemaah. Sehingga dia heran, orang sebanyak itu apakah benar mau sholat? Kata si Muslim, dia jawab kembali, iya, mereka hendak sholat seperti halnya kami sholat. Sholatnya orang Islam tidak ada beda di sini, di Masjidil Haram, dimanapun sama saja. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, si Nasrani ini tidak bisa menyembunyikan rasa herannya. Dia bertanya, rasa penasarannya, kira-kira berapa lama yang dibutuhkan oleh takmir Masjid Ka'bah? Dia menyebut seperti itu. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh takmir Masjid Ka'bah mengatur orang sebanyak itu dalam bentuk shaf? Berapa minggu, berapa bulan? Karena ribuan manusia ini tidak sedikit. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, si Muslim ini kemudian mengatakan, wahai saudaraku Nasrani, saya katakan kepada anda, kurang dari 1 menit mereka itu yang di televisi, yang lagi sholat, lagi berdiri, lagi duduk, lagi ngobrol, lagi baca, lagi macam-macam itu akan sudah rapi dalam saf-saf seperti yang kamu lihat di sini. Para pemirsa sekalian, si Nasrani ini seperti tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Muslim. Dan benar, dia perhatikan televisi, kemudian terdengarlah iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai selesai iqamah. Begitu selesai iqamah, keluarlah Imam Masjidil Haram, Imam Sudais atau Imam Suraim kali itu, untuk mengimami sholat. Setelah imam datang, imam ini kemudian mengucapkan satu kalimat apa? Sawu sufufakum. Satu ucapan yang juga sering diucapkan oleh imam-imam di tanah air, lurus dan rapatkan shaf kalian. Apa yang terjadi para pemirsa sekalian? Dengan ucapan ini, jemaah yang tadinya masih ada duduk, lagi berdiri, ngobrol, jalan, macam-macam kesibukannya, sudah sebagian besarnya bisa dikatakan demikian rapi dalam shaf, seperti halnya shaf-shaf yang
ada di tanah air dimanapun, rapi, tidak ada lagi yang ngobrol, tidak ada lagi yang berdiri, tidak ada lagi yang duduk. Menyaksikan ini, para pemirsa sekalian, si Nasrani ini melongo. Dia langsung mengatakan, tuntun saya kepada agama ini, karena mustahil yang seperti ini buatan manusia. Dia pasti buatan zat yang maha pengatur dan zat yang teratur. Dia langsung syahadat. Dan kemudian si Nasrani masuk Islam, dan Islam menjadi baik, dan dia menjadi mu'allaf. Kalau tidak salah kemudian dia berubah namanya menjadi Abdul Malik. Demikian para pemirsa sekalian, sekelumit kisah bagaimana keagungan sholat berjamaah bisa mendatangkan hidayah, memberikan kebaikan. Kalau mereka yang di luar Islam bisa terbimbing, bisa termanfaat, bisa mendapatkan manfaat dari sholat berjamaah, apalagi kita. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan fadilah-fadilah sholat berjamaah, kisah-kisah tentang keagungan sholat berjamaah yang lainnya. Semoga Allah berikan kepada kita umur yang panjang. Allah mudahkan kita dalam menjaga syariat yang mulia ini. Sholat berjamaah di masjid, sholat 5 waktu kita jaga dengan berjamaah bersama kaum muslimin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.